Diselamatkan dan kebenaran. Satu pesan buat kalian semua yang ada di sini. Satu pesan buat kalian semua yang ada di sini. Jangan pernah mau jadi orang-orang yang biasa. Karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Halo Shalom saudara-saudara, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa meski dalam online. Tapi saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap kita. Dan terima kasih sekali lagi diberikan kesempatan untuk berbagi firman. Saya percaya firman selalu menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan firman menjadi pelita dan terang bagi langkah-langkah kita. Nah, saya percaya juga kita semua ada dalam masa-masa yang sukar dan gak mudah dimanapun saudara berada. Gak mudah untuk melewati tahun lalu dan kembali di awal tahun ini dengan keadaan yang tidak jauh beda. Pandemi COVID-19 ini membentur banyak orang dengan sangat keras, sehingga semua orang sepertinya harus membangkitkan cara bertahan hidupnya. Tapi saya mau beritahu dalam kesempatan kali ini, saudara-saudara, bahwa masa-masa sukar selalu menghasilkan orang-orang hebat. Masa-masa sukar selalu melahirkan orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita merespon apa yang sedang terjadi, karena di balik pembentukan dan proses-proses yang sedang terjadi hari ini, saya percaya Tuhan itu lagi bangkitkan orang-orang hebatnya, orang-orang terhormatnya, dan orang-orang yang perkasa di dalam anugerahnya. Pembentukan yang cukup panjang harusnya melahirkan pundak rohani yang semakin kuat, melahirkan orang-orang yang tidak cengeng, tidak gampang galau, tidak gampang baper, tapi orang-orang yang punya kemahiran yang teruji. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberitahukan bahwa masa sukar melahirkan orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan.
Jadi waktu kita melewati masa sukar ini, ada satu bagian yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Jelas orang terhormat bukan orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat adalah orang yang sangat tidak terhormat. Makanya dalam Galatia 5 ayat 26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Tidak ada pernah firman mendorong kita untuk menjadi orang yang gila hormat. Firman mendorong orang untuk menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Oke, izinkan saya menyampaikan Filipi 2 ayat 19 sampai 25. Mari buka dengan saya Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungut-sungut memperhatikan kepentinganmu. Sungguh semuanya mencari kepentingan sendiri, karena bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun tidak akan datang. Sementara itu, ayat 25. Perhatikan baik-baik. Filipi 2 ayat 25. Sementara itu, ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan temanku sekerja, teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dan keperluan aku. Ayat 29. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita, hormatilah orang-orang seperti dia. Jadi ada orang-orang yang terhormat di mata Tuhan. Siapa orang-orang yang terhormat? Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang terhormat adalah orang-orang yang tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Orang-orang terhormat tahu bagaimana berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Orang terhormat adalah orang yang tidak egosentris, yang cuma mikirin dirinya sendiri, perutnya sendiri, keluarganya sendiri, uangnya sendiri, dan masalahnya sendiri. Orang-orang yang terhormat adalah orang-orang yang tahu bagaimana menempatkan diri menjadi orang-orang yang berguna untuk orang lain. Orang-orang terhormat tidak hanya berdoa untuk mujizat. Orang-orang terhormat juga berdoa supaya dia jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Orang-orang terhormat tidak hanya berdoa untuk jawaban-jawaban doa. Orang-orang terhormat berdoa supaya dia menjadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Orang-orang terhormat tidak hanya berjuang supaya mengalami hal-hal besar. Orang-orang terhormat juga berjuang supaya dia menjadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Jadi kehormatan di dalam Tuhan sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Seperti orang yang di jalan yang selalu minta prioritas, ya, itu yang sering terjadi. Kadang pejabat bukan, aparat bukan, tapi di jalan seenaknya, seperti punya dia sendiri gitu. Orang terhormat adalah dia tahu cara mendahulukan orang lain. Dia tahu cara mengizinkan kepentingan orang lain ada dalam kehidupannya. Alkitab juga mencatat beberapa hal tentang menghormati. Firman berkata soal hormati orang tua kita. Firman berkata soal hormati Tuhan. Firman juga berkata soal hormati ayah ibumu. Firman Tuhan juga berkata soal hormati pernikahan kita. Ya, jadi sangat sederhana untuk menjadi seorang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang tidak terfokus pada dirinya sendiri. Saya ulangi, dia tidak terfokus pada dirinya sendiri. Dia mampu memperhatikan kepentingan orang lain, kesusahan orang lain, sekalipun dia ada di masa sukar. Dia mampu memberikan makan sekalipun dia lapar.
Dia mampu memberikan minuman sekalipun dia haus. Orang-orang terhormat adalah orang-orang yang ketika butuh didoakan, dia malah mendoakan orang lain. Ketika dia butuh diperhatikan, dia malah memperhatikan orang lain. Itulah orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai. Jadi kalau Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan datang dalam hidup kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harusnya memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang tidak egosentris, gaya hidup yang tidak terfokus pada diri sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia menjadi sesuatu untuk orang lain. Dimanapun dia berada, dia menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan untuk orang lain. Itu sebabnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dibangun dengan kuat di masa-masa yang sukar. Jadi harusnya hari-hari ini kita menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang semakin terhormat di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini saya mengerti tidak mudah, makanya kita butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan? Supaya kita mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan orang-orang tanpa Tuhan. Saya ulangi, kenapa kita butuh Tuhan? Supaya kita ini mampu melakukan hal-hal yang orang lain katakan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, salah satu yang tidak mungkin dilakukan orang adalah ketika kita ada di masa sukar, pekerjaan sulit, keuangan sulit, semuanya serba sulit. Tapi kita juga mampu di masa sulit ini memikirkan orang lain. Berjuang juga untuk orang lain. Melakukan yang terbaik juga untuk orang lain. Mempersiapkan yang terbaik juga untuk orang lain. Itulah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang tahu bagaimana dia mendahulukan orang lain. Sangat penting untuk kita menyadari hal ini. Dan saya ingin memberitahu orang yang selalu terfokus hanya untuk dirinya, dia tidak akan mengalami kemaksimalan dalam hidup ini. Orang yang cuma mikirin dirinya, pikirannya, hatinya, perasaannya, uangnya, dan menempatkan diri menjadi pusat dari segala sesuatu, tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Bahkan orang yang egosentris sebenarnya orang yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Salah satu sifat kekanak-kanakan adalah anak-anak selalu menganggap dirinya pusat segala sesuatu. Anak-anak mau seluruh dunia melihat dirinya sendiri. Ya, memperhatikan dirinya sendiri. Dulu orang tulis diary, lalu buku itu dikunci dan tidak ada orang boleh lihat. Sekarang orang nulis keluh kesahnya di sosial media dan kalau orang nggak baca, dia marah. Itu sifat kekanak-kanakan. Anak-anak menganggap dirinya itu fokus segala sesuatu. Bahkan anak-anak selalu berusaha supaya bapaknya ngikutin dia. Jadi kalau kita punya pola keimanan kita kekanak-kanakan, kita nggak bisa bertahan hidup. Hari ini adalah momen yang terbaik untuk kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab karena semua fokusnya dirinya sendiri. Anak-anak gampang meledak amarahnya. Siapa yang sumbu pendek? Anak-anak. Kenapa? Anak-anak sulit memikirkan orang lain. Seperti seorang anak yang mengereng minta sesuatu sama orang tuanya di pasar atau di mall, dan kalau orang tuanya tidak kasih, dia akan ngamuk dan marah. Kapanpun, dimanapun. Anak-anak, apa yang dia pikir selalu dia ucapkan. Anak-anak gak bisa jaga perasaan orang lain.
Anak-anak hanya mau caranya sendiri yang dipakai. Ingat baik-baik, kita bukan anak-anak. Jadi berjuanglah supaya apa? Supaya kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Berjuanglah supaya kita ini jadi orang yang dewasa dengan karakter yang dewasa. Jangan biarkan hidup kita kekanak-kanakan sehingga kita bukan jadi orang-orang yang tepat atau orang-orang yang bisa dipercaya perkara-perkara besar dalam kehidupan ini. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, bertumbuhlah dalam firman, berjalanlah dalam firman, dan izinkan firman mengubah hati dan hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak lagi terarah atau mengarah kepada kepentingan kita sendiri. Dengar baik-baik, ini hal yang sangat penting. Semua benda, perhatikan semua benda yang ada di sekitarmu. Semua benda dibuat bukan untuk menyenangkan si benda itu sendiri. Contoh, tidak ada bolpen yang dibuat untuk si bolpen sendiri. Jadi pas kita mau nulis, dia nulis sendiri. Kursi dibuat untuk kepentingan orang lain selain kursi. Gak ada kursi pas kita mau duduk terus dia pindah-pindah sendiri, gak ada. Semua benda yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan selain si benda itu sendiri pasti rusak. Jadi saudara lagi nonton khotbah ini, tiba-tiba dia pindah sendiri ke hal-hal yang lain, itu rusak namanya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak mengizinkan hidup kita ini berguna untuk orang lain, maka ada sesuatu yang rusak dalam kehidupan kita. Memang ini sangat tidak mudah dimengerti. Kenapa? Karena ini berbicara soal untung dan rugi. Ya jelas rugi. Apa yang kita bangun dinikmati orang lain. Apa yang kita usahakan orang lain yang menikmati. Sepertinya kita ini orang bodoh dan membiarkan bahwa kehidupan ini dinikmati orang lain. Tapi saya mau katakan dalam anugerah Tuhan, ini kita bukan orang bodoh. Kalau kita mengizinkan ada hal-hal yang baik dalam hidup kita digunakan orang lain. Mungkin belum ada terobosan dalam keuangan kita hari ini. Mungkin belum ada terobosan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Mungkin hari ini kita mengalami sebuah stagnasi yang sangat dalam. Mungkin kita hari ini terjebak dalam depresi, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Itu dikarenakan karena yang kita pikirin hanya diri kita sendiri. Coba mari mulai saat ini belajarlah untuk memikirkan orang lain. Belajarlah untuk peduli sama orang lain. Izinkan Tuhan memakai hidup kita untuk jadi berkat buat siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Saya berdoa Tuhan jaga keluarga kita. Saya berdoa Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita. Teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Saya percaya ini tahun mujizat buat kita, buat keluarga kita. Saya percaya kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang terhormat di hadapan dan di mata Tuhan. Jadi berlakulah seperti orang-orang yang terhormat. Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Tetap semangat di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baru aja kita mengikuti ibadah online Rockin Sunday ketiga di bulan Februari ini. Dan Rockin Sunday adalah gabungan dari komunitas-komunitas penyuka musik keras di Indonesia. Dan kami ada di beberapa kota di Indonesia, dari mulai Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya. Kami mengundang teman-teman yang ada di kota lain juga untuk bergabung dengan kami. Silakan menghubungi kontak-kontak yang tertera ataupun lewat Instagram di @rockinsunday, dan silakan bertanya mengenai apapun kepada kami, ataupun yang ingin join juga bisa silakan
hubungi kami, dan kami berharap kita bisa bersama-sama menikmati Tuhan dengan musik yang kita sukai. Itu aja. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, dan selamat bergabung untuk teman-teman yang ingin bergabung. Semoga di dalam Tuhan kita bersama-sama semakin kuat.